Selamat malam, saudara-saudara yang terkasih. Mari kita mengambil waktu sejenak untuk menenangkan hati dan pikiran, meninggalkan segala kesibukan hari ini, serta merenungkan firman Tuhan. Kiranya melalui renungan malam ini, iman kita dikuatkan dan hati kita semakin dekat kepada Tuhan. Mari berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur atas penyertaan-Mu sepanjang hari ini. Saat kami akan merenungkan firman-Mu, bukalah hati dan pikiran kami agar dapat memahami kehendak-Mu dan menerapkannya dalam kehidupan. Berkatilah setiap kami yang mendengarkan, dan biarlah renungan ini membawa kami semakin dekat kepadamu. Dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Judul renungan malam ini, tinggal di dalam Kristus. Ayat renungan diambil dari kitab Yohanes pasal 15 ayat 10. Firman Tuhan berkata, "Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku." Hubungan dengan Kristus ini sekali dibentuk harus dipertahankan. Kristus berkata, "Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu." Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Hal ini bukannya hubungan secara kebetulan saja, bukannya hubungan yang kadang-kadang saja. Ranting itu menjadi sebagian dari pokok anggur yang hidup. Perhubungan hidup, kekuatan, dan kelebatan berbuah dari akar ke ranting-ranting tidak terhalang-halang dan tetap. Bila dipisahkan dari pokok anggur, carang itu tidak dapat hidup. Yesus mengatakan bahwa kamu tidak dapat hidup kalau terpisah dari aku. Hidup yang telah kamu terima daripadaku dapat dipelihara hanya oleh hubungan yang terus-menerus. Tanpa aku, kamu tidak dapat mengalahkan satu dosa atau melawan satu pencobaan. Hendaklah kamu tetap di dalam aku, dan aku juga di dalam kamu. Tinggal di dalam Kristus berarti selalu menerima rohnya, suatu kehidupan penyerahan yang tidak terbatas kepada pekerjaannya. Saluran perhubungan harus terbuka terus-menerus antara manusia dan Allahnya. Sebagaimana carang pokok anggur senantiasa menghisap sari dari pokok anggur yang hidup, demikian juga kita harus berpaut pada Yesus dan menerima daripadanya oleh iman, kekuatan, dan kesempurnaan tabiatnya sendiri. Hidup pokok anggur itu akan ditunjukkan dalam buah yang harum pada ranting-rantingnya. Siapa yang tetap di dalam aku, kata Yesus, dan aku di dalam dia, ia berbuah lebat, sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Bila kita hidup oleh iman kepada Anak Allah, buah-buah roh akan kelihatan dalam kehidupan kita. Tidak satu pun akan hilang. Bapa pula penguasanya, pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya. Meskipun cabang yang menempel itu tampaknya disatukan dengan pokok anggur, mungkin tidak ada hubungan yang penting. Dengan demikian tidak akan ada pertumbuhan atau kesanggupan untuk berbuah lebat. Demikian juga mungkin tampaknya terdapat hubungan dengan Kristus tanpa persatuan yang sebenarnya dengan Dia oleh iman. Suatu pengakuan akan agama menempatkan manusia dalam jemaat, tetapi tabiat dan tingkah laku menunjukkan apakah mereka berada dalam hubungan dengan Kristus. Jika mereka tidak berbuah, mereka adalah ranting-ranting yang palsu. Perpisahan mereka dari Kristus meliputi suatu kebinasaan yang sama sempurnanya seperti yang dilambangkan oleh ranting yang mati. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, kata Kristus, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Dikutip dari buku Alfa dan Omega jilid 6 halaman 319-320. Mari berdoa. Bapa kami yang penuh kasih, kami bersyukur atas firman-Mu yang mengingatkan kami untuk
senantiasa tinggal di dalam Kristus. Tolong kami agar tetap dekat denganmu, percaya kepadamu, dan menghasilkan buah yang memuliakan namamu dalam kehidupan kami. Kini kami menyerahkan malam dan waktu istirahat kami ke dalam tanganmu. Berikanlah ketenangan, kesehatan, dan tidur yang nyenyak. Lindungilah keluarga dan rumah kami dari segala bahaya. Bangunkan kami esok pagi dengan tubuh yang sehat, hati yang bersukacita, dan kerinduan untuk kembali melayani. Kiranya Roh Kudus senantiasa tinggal dalam hati kami dan menuntun setiap langkah kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati.